Dari Jalan Taman Bunga, lantai 3 Kota Gorontalo, studio ruang aspirasi Gorontalo, fokus dan berimbang dalam membahas ide gagasan, adu konsep, baik itu hukum, budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Di studio ruang aspirasi Gorontalo telah hadir salah seorang pemuda ya, boleh saya katakan pemuda dan juga figur atau juga salah seorang anggota di partai besar. Tapi beliau ini adalah profesinya tadi seorang aktivis ya. Jadi 15 menit ke depan saya akan ngobrol dengan beliau, aktivis menjadi politisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tommy Laisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Pak Tommy atau Pak Haji? Ini sudah Haji juga ya, Pak Haji ya? Pak Haji. Insya Allah. Insya Allah ya. Bang aja ya Bang. Kalau di Partai Nasdem kan sering dipanggil kakak. Jadi panggil Bang atau kakak ini? Boleh kakak. Oke. Baik, Pak Bang Tommy, Anda tahu bahwa menjadi seorang politisi itu tidak gampang. Sudah harus siap dengan segala persiapan yang matang, bahkan orang bilang mesti ada siap jantung lebih banyak ini Bang Tommy. Jadi Anda seorang aktivis LSM, kemudian Anda masuk jadi seorang politisi. Di sisi lain Anda, kemarin saya baca di salah satu media bahwa nama Tommy Laisa masuk dalam daftar calon ya anggota DPRD provinsi Dapil Bodebelang kalau tidak salah. Jadi ada dua, aktivis menjadi politisi, kemudian motivasi Anda di politik sehingga Anda siap untuk bertarung di 2024. Oke, silakan Bang Tommy 15 menit, aktivis LSM, apa yang membuat Anda sehingga Anda memilih untuk menjadi seorang politisi? Silakan. Ya, terima kasih Bung Deno. Ya. Atas undangannya, kemudian partisipasi, saya memberikan apresiasi yang sangat besar. Baik. Karena telah diundang dalam acara ini di Ruasgo, Ruang Aspirasi Gorontalo. Jadi memang sekilas saya akan menjelaskan tentang napaktilas, tentang apa yang dimaksud tadi yang disampaikan berangkat dari aktivis. Memang sejak kuliah saya berproses dalam beberapa organisasi baik intra maupun ekstra. Di rekam jejak itu saya baca banyak organisasi Bang Tommy, ada KNV-nya banyak itu. Kalau saya sebutkan itu banyak sekali Bang Tommy. Tiba-tiba Anda mau jadi seorang politisi, saya kaget ini. Ya, jadi memang kalau berbicara tentang struktur rongga manusia, sejak kuliah kita memang dipacu untuk menggerakkan, kemudian memenuhi kapasitas rongga kepala sebagai pemenuhan intelektual dan kemudian rongga dada. Namun ketika selesai dari mahasiswa, saya kemudian bergelut membangun sebuah integritas, kohesivitas antara rongga dada dan rongga perut. Yaitu bukan berarti harus pragmatis buta di LSM, tapi kami bekerja sesuai dengan pragmatis realis. Bahwa bekerja itu kami yakin pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh bersama-sama dengan Pak Deno kami kemudian menjadi pendamping di pembangunan UNG Kampus 3. Artinya kami tetap bekerja, memantau, mengawas, mendampingi, kemudian memberikan laporan setiap bulan. Nah, inilah integritas LSM yang saya lakukan dan saya rintis. Integritas seorang aktivis. Sekarang masuk lagi yang ke sebelah, bahwa sejak menjadi politisi tiba-tiba Anda dipercayakan menjadi seorang, itu tidak gampang menjadi caleg DPRD provinsi. Ini ke DPRD provinsi. Apa yang membuat motivasi Anda sehingga Anda berani untuk bertempur di 2024 ini? Ya, jadi memang sebenarnya dasar penilaian dalam berorganisasi adalah di caleg, saya boleh tahu nomor berapa? Bang nomor Tommy? 6. Nomor 6 dari berapa caleg Bang? Dari 6 caleg, saya paling terakhir. Tommy Laisa, Dapil Bodebelango, calon anggota legislatif DPRD provinsi ya? Ya, apa yang memotivasi Bang Tommy? Ya, motivasi saya adalah bagaimana mengintroduksikan semua nilai politik yang berintegritas, bagaimana masuk dan memetakan ekosistem tugas dan fungsi anggota dewan. Memang selama ini banyak anggota dewan yang bekerja, namun tidak sampai kepada publik, karena memang ruang dan kemudian media yang
melalui program partisipasi kerja itu tidak dibentuk dalam modul di DPRD. Contoh saat ini kan kita digitalisasi, sistem digital. Sebenarnya bisa membangun aplikasi bagaimana kerja-kerja DPR itu sampai ke publik. Karena memang undang-undang kan begitu. Informasi keterbukaan informasi publik. Ini luar biasa, ini seorang caleg bicara digitalisasi luar biasa. Jadi keinginan dari masyarakat yang ada di Bone Bolango apa Pak Tommy? Sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama, Bone Bolango harus benar-benar terus maju dan bergerak. Yang kedua, DPRD mampu menjewantahkan, mampu kemudian menyampaikan bahwa mana aspirasi DPR, mana kerja-kerja DPR yang diwakilkan. Rupanya akan jadi sinkron nih Bang Tommy. Kembali lagi ke tema yang awal, bahwa kalau di LSM fungsi kontrol Anda mengawasi, ya kan? Di DPR ketika misalnya Bang Tommy diizinkan oleh Yang Maha Kuasa kemudian Anda masuk di DPRD, fungsi kontrol pun DPR tapi akan terbalik. Anda yang akan diawasi. Tadinya Anda mengawasi, kemudian sekarang posisi Bang Tommy Laisa kalau sudah di DPRD, mudah-mudahan Anda akan diawasi. Kira-kira bagaimana Bang Tommy? Iya, itu kan memang harus benar-benar kita siap. Kita dari yang pernah bekerja mengawasi di LSM, saya pun saat ini sebagai yang bekerja sudah 8 tahun. Sebagai tenaga profesional mendampingi pemerintah daerah, Pak Bupati dalam hal ini sebagai tim kerja Bupati, sudah punya banyak pengalaman tentang bagaimana kinerja eksekutif. Mana aspirasi, mana kemudian perda yang dilahirkan oleh eksekutif, manapun perda yang harus dilahirkan oleh legislatif. Rupanya Bang Tommy sudah banyak pengalaman nih. Saya banyak belajar dari Bang Deno. Jadi kalau ilmu politiknya Bang Tommy ini memang harus wajib sana ini Bang Tommy. Oke, kembali ke persoalan aspirasi. Untuk di Bone Bolango itu berapa wilayah pemilihannya Bang Tommy? Kecamatannya Bang Tommy? Kecamatan 18, tapi 18. Dapil daerah pemilihan ada 4. Ya, targetnya Bang Tommy kira-kira seperti apa? Insya Allah target bagaimana mampu untuk menjadikan suara-suara itu keterwakilan dari 4 dapil. Kalau target ya pasti targetnya harus duduk. Ya, duduk ya. Duduk ya. Persiapan Bang Tommy? Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah di zona kalau dibilang ini benteng pertahanan, sudah door to door dan kemudian tetap menjaga silaturahim, kohesivitas, kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sudah terbangun sejak luar saya bekerja. Bang Tommy, mungkin sebelum masuk ke harapan Bang Tommy, kemarin kan sudah dibacakan putusan terkait Mahkamah Konstitusi bahwa masuk kepada sistem pemilu 2024 adalah terbuka. Ini menurut Bang Tommy gimana ini? Ya memang kalau kemarin banyak yang berdoa tetap sistem terbuka. Kalau harapan saya seharusnya keterbukaan ini tetap berpijak pada proses demokrasi, yaitu ideologi Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, benar-benar bahwa semua pihak menggantungkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU maupun Bawaslu adil, kemudian tetap beradab. Jadi adil kepada semua dan beradab kepada peserta pemilu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, seluruh partai politik satu tujuan, bagaimana mampu membangun sinergitas ketika duduk di DPRD. Kemudian sila keempat, keterwakilan ini benar-benar setiap partai politik mewakilkan orangnya yang punya integritas, kapabilitas dan profesionalitas. Tentunya tetap isi tas. Isi tas kalau masyarakat. Harapan yang terakhir terhadap para pendukungnya Pak Tommy atau tim sukses terlewan, silakan Bang Tommy disampaikan. Ya, kepada simpul-simpul gerakan yang tergabung dalam Torang Tommy Laisa. Hanya ada beberapa pesan yang paling inti, yaitu kita satukan tekad, bulatkan hati, tetap bergerak demi bersatu, berjuang, menang. Oke, Bang Tommy, ini nanti akan bersambung pada tahapan kedua. Ada episode kedua terkait apa itu bersatu, berjuang, menang. Kemudian Torang Tommy Laisa dari ruang studio Fokus dan Berimbang bersama saya Deno Jare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.